Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaiful Marudin, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2023, nomor induk mahasiswa 23011700711, akan mempersembahkan proses pembelajaran untuk tugas uji kinerja di SD Negeri Wates Kabupaten Magelang. Gerak. Tegak. Gerak. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, saya dipimpin berdoa. Situ aja. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Baik, luar biasa. Sehat semuanya ya? Sehat. Kalau kita sehat, kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kesehatan itu sangat penting sekali, dan tanpa kesehatan kita tidak bisa sampai di sini. Betul atau tidak? Nah, masih banyak orang-orang yang di rumah sakit sana itu sedang sakit. Ya, kita alhamdulillah bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa belajar kembali pada pagi hari ini. Makanya setiap kenikmatan harus kita ucapkan dengan bacaan alhamdulillah. Itu cara bersyukur kepada Allah. Baik, sebelum Pak Saiful mulai, coba Pak Saiful absen terlebih dahulu. Azza hadir? Hadir. Arum hadir? Laras hadir? Ridha hadir? Hadir. Rahman hadir? Hadir. Terus Ani hadir? Siapa yang belum? Ataya hadir? Yang hadir siapa? Satu? View ya? Kenapa View? Sakit? Baik, kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan untuk materi di pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sudah sampai bab terakhir untuk semester 1 ini, yaitu tentang apa? Perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya kita akan melihat dulu capaian pembelajaran dulu ya. Coba perhatikan di layar. Capaian pembelajarannya kita akan lihat di alur tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Nah, di bab 5 ini kita akan belajar tentang perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Tujuan pembelajarannya satu,
menjelaskan peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Memahami peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah, menjelaskan latar belakang perjanjian Hudaybiyah, menjelaskan isi perjanjian Hudaybiyah, meneladani peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Dari profil belajar Pancasilanya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya, nah ini kita yang nanti akan pelajari adalah satu perjanjian Hudaybiyah, Fathu Makkah, ya. Tujuan belajarnya di sini tadi Pak saya sudah sampaikan. Nah, ini untuk tujuan belajarannya. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Saiful akan persiapannya ini. Nah, ini nanti kita langsung ke materi. Nanti kita akan belajar menggunakan modul. Coba ditunjukkan modulnya. Modul yang buku besar, modul buku besar ditunjukkan, Mas. Ya, itu sudah disiapkan ya. Untuk modul LKS-nya sudah ya. Coba ditunjukkan bawah semua ya. Oke, nanti kita belajar dari situ dan kita akan menggunakan YouTube juga. Nanti kalian akan melihat peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Tapi dalam bentuk apa? Animasi ya. Animasi itu nanti gambarannya bagaimana? Oke. Nah, dan segi pekerti untuk SD kelas 5. Bab 5 perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Apa? Perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Nah, tahukah kamu perjanjian Hudaybiyah? Siapa yang sudah tahu perjanjian Hudaybiyah? Ayo. Sudah ada yang pernah belajar tentang perjanjian Hudaybiyah? Saya sudah pernah belajar, sudah pernah membaca tentang apa perjanjian Hudaybiyah itu? Tentang perjalanan Nabi Muhammad ke Mekah. Ini ada apa? Ini ada sejarahnya, ada perjanjian Hudaybiyah ya. Oke, sudah tahu tentang perjanjian Hudaybiyah, kita lanjutkan materinya. Perjanjian Hudaybiyah ialah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum kafir Quraisy. Ini perjanjiannya dilakukan oleh Nabi Muhammad kalau kaum kafir Quraisy. Ya, jadi perjanjian ini ada dua belah pihak dari Nabi Muhammad. Itu pihak pertama, pihak keduanya kaum kafir Quraisy. Apa aja isinya tentang apa perjanjian Hudaybiyah? Nah, ini latar belakangnya dulu. Latar belakang perjanjian Hudaybiyah adalah karena adanya kecurigaan dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang hendak datang ke Mekah. Ya, ini latar belakangnya perjanjian Hudaybiyah itu. Kaum kafir Quraisy wedi, istilahnya wedi nek Nabi Muhammad tekan nang Mekah arep nopo. Nah, makanya sebelum sampai Mekah mereka mengadakan perjanjian Hudaybiyah ini. Oke, lanjut. Isi perjanjian Hudaybiyah. Ya. 1. Gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak. Terus yang kedua, Rasulullah dan rombongan harus pulang pada tahun tersebut dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan. Yang ketiga, boleh bergabung dengan Nabi Muhammad dan mengikuti perjanjiannya, dan boleh bergabung dengan kafir Quraisy dan mengikuti perjanjiannya.
Yang keempat, orang Quraisy yang mendatangi Nabi Muhammad atau melarikan diri harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Dan siapapun dari pihak Nabi Muhammad yang mendatangi Quraisy melarikan dirinya tidak boleh dikembalikan. Ini menguntungkan tidak buat Nabi Muhammad? Kira-kira. Loh ini, orang kafir Quraisy yang mendatangi Nabi Muhammad, sing do teko Nabi Muhammad harus dikembalikan ke kaum kafir Quraisy. Tapi yang melarikan diri ke kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad itu tidak boleh dikembalikan ke Nabi Muhammad. Merugikan umat Islam tidak kalau kayak. Iya kan? Nah, ini makanya isi perjanjian Hudaybiyah itu tidak memihak kepada Nabi Muhammad. Ya, tapi yang terpenting Nabi Muhammad tidak mau ada pertumpahan darah. Ya, karena ini ada gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua kubu. Oke, ini isi perjanjian dari Hudaybiyah. Selanjutnya, nah kerugian perjanjian Hudaybiyah. Di sini lafal Bismillahirrahmanirrahim dihapus. Kemudian diganti menjadi Bismika Allahumma. Lafal Muhammad Rasulullah dihapus, kemudian diganti Muhammad bin Abdullah. Terus beberapa sahabat Nabi yang hendak menyusulnya ke Mekah dilarang oleh orang Quraisy. Berkurangnya kepercayaan para pengikut Nabi Muhammad atas kepemimpinan beliau. Ini kerugiannya. Karena memang perjanjian Hudaybiyah ini merugikan dari pihak Nabi Muhammad atau pihak umat Muslim. Nah ini untuk keuntungan perjanjian Hudaybiyah ini. Satu, diakuinya keberadaan Islam dan kaum Muslim. Yang penting ini Nabi Muhammad itu yang penting kaum Muslim dan keberadaan Islam itu diakui. Terus yang kedua, kaum Muslimin bebas berziarah kapan saja kecuali pada tahun perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan. Pas tahun itu tidak boleh untuk ziarah Mekah. Tapi nek sudah tahun itu selesai, umat Muslim bebas mau ke Mekah. Ini perjanjiannya atau keuntungannya perjanjian Hudaybiyah. Masehi Fathu Mekah adalah dibukanya atau terbentuknya kembali kota Mekah oleh kaum muslimin. Sebelumnya kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin dan membuat umat muslim tidak bebas beribadah dan melakukan umrah di sana. Nabi mengumpulkan pasukan yang terbesar sepanjang sejarah Nabi untuk mengadakan penyerangan ke kota Mekah. Penaklukan terhadap kota Mekah itu dilakukan tanpa pertumpahan darah. Pasukan kaum muslimin yang berjumlah 10.000 orang membuat kaum Quraisy menyerah. Bahkan Nabi memberikan amnesti untuk kepada seluruh penduduk kota Mekah, dan dengan itu pula banyak para pusat Quraisy yang memeluk agama Islam awalnya bulan Dzulqa'dah dan tahun 6 Hijriah. Nabi Muhammad beserta kaum muslimin datang ke Mekah untuk menjalankan ibadah umrah. Mereka juga membawa 10 ekor unta untuk dijadikan hewan kurban. Kaum muslimin sangat antusias dengan perjalanan umrah ini. Mereka tidak sampai untuk kembali berpijak di kota pelabuhan Mekah. Oke, tolong dilanjutkan Harun yang tadi. Di tengah perjalanan ya. Di tengah perjalanan. Oke, coba perhatikan ya. Kisah Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Hudaybiyah bagian pertama. Perjanjian Hudaybiyah adalah salah satu peristiwa yang amat penting dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam.
Perjanjian antara kaum muslimin Madinah dan kaum kafir Quraisy Mekah ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Sebelumnya Madinah yang kala itu telah terbebas dari gangguan orang-orang Yahudi maupun teror perang dari suku lain, membuat para penduduk Madinah dapat merasakan ketenangan dan suasana damai. Di tengah masa-masa tenang tersebut, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang mimpinya, di mana beliau memimpikan berangkat bersama kaum muslimin melaksanakan umrah ke Mekah dengan aman. Dan hal itu kemudian dipertegas dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Fat ayat 27, yang artinya, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kewenangan yang dekat. Maka berangkat dari hal itulah kemudian muncul keinginan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah ke Mekah, sekaligus melepas rindu akan tanah kelahiran mereka. Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan dan mengajak seluruh kaum muslimin, termasuk suku-suku Arab Badui yang telah memeluk Islam. Tetapi kebanyakan para penduduk gunung itu tidak menyambut baik ajakan Rasulullah SAW. Mereka terus mencari berbagai alasan untuk menolak Rasulullah, hingga sebagian dari mereka berkata, kami di sini sudah sangat sibuk menjaga harta-harta ini, yakni hewan ternak dan anak istri kami. Seandainya kami ikut kalian, pastilah harta kami akan hilang dan keluarga kami akan terlantar. Maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Meski tanpa keikutsertaan suku-suku Badui itu, pada hari Senin awal Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah tergabunglah 1.400 orang kaum muslimin. Sedangkan menurut riwayat lain disebutkan antara 1.300 hingga 1.600 orang yang berangkat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalur yang tidak langsung menuju Mekah. Jalan itu sangat sulit, berliku-liku, sempit, dan turun naik, serta dipenuhi oleh batu-batu tajam. Sementara itu, Khalid yang sedang berjuang akhirnya mengetahui perubahan jalur Rasulullah SAW. Ia pun kembali ke Mekah untuk bergabung dengan kaum kafir lainnya. Dan pada saat kaum muslimin tiba di Hudaybiyah, Al-Qaswah, unta kebun Rasulullah SAW berhenti berjalan. Para sahabat yang melihat kejadian itu berkata, Al-Qaswah telah berhenti untuk menetap di sini karena lelah. Tetapi Rasulullah menjawab, tidak, dia tidak berhenti untuk menetap, tetapi yang menghalanginya adalah yang menghalangi gajah. Setiap ada ajakan dari Quraisy yang maksud mengadakan hubungan kekeluargaan, tentu akan aku sambut. maksud Rasulullah SAW yang menghentikan unta-unta adalah Allah, sebagaimana Allah yang menghalangi gajah Abraha ketika penguasa itu bermaksud meruntuhkan Ka'bah pada masa Abdul Muthalib. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin mendirikan kemah di Hudaybiyah. Ternyata wilayah tersebut sangatlah kering dan tidak terdapat air di dalam sumur-sumurnya. Anggota rombongan pun mengeluh kehausan. Haus sekali, tolong berikan aku air. Melihat kesusahan yang dialami rombongan, maka Rasulullah kemudian menembakkan. Datangnya Nabi, kaum Quraisy itu tahu bahwa rombongan Nabi Muhammad mau datang ke Mekah untuk menjalankan umroh. Tapi kira-kira tadi setelah kalian lihat ceritanya, diizinkan tidak kira-kira tadi? Tidak ya? Nah, terus Nabi Muhammad terus tetap menjalankan perjalanannya beliau yang tadinya mau lewat rute A, tapi kaum Quraisy tahu, terus diadang di sana. Karena tidak mau ada pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengganti rutenya, terus istirahat di lembah Hudaybiyah. Untanya berhenti di situ, terus Nabi Muhammad mengirimkan utusannya ben omong-omongan ngaruh kaum kafir Quraisy minta izin mau datang. Yang pertama yang ditunjuk siapa tadi? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak mau. Karena apa? Karena tahu kalau kaum Quraisy itu benci dengan Abu Bakar, ya kan? Terus yang kedua mengutus Utsman bin
Affan. Utsman bin Affan datang, diterima, dan kaum kafir Quraisy menawarkan kalau Utsman saja yang mau datang nggak apa-apa, tapi kalau untuk rombongannya tidak, rombongan Nabi Muhammad tidak diperbolehkan. Tuh. Terus tadi setelah itu Nabi Muhammad menunggu Utsman terus fitnah gitu kan. Terus rombongannya itu bilang apa jangan-jangan sudah dibunuh sama kaum kafir Quraisy. Ternyata Utsman itu sedang berunding, dia diperbolehkan untuk masuk ke Mekah. Ya, coba ini lanjutannya tadi, coba diperhatikan sebentar. Melayani Allah dengan sikap yang baik dan terhormat. Nah, di sini tadi kalian bisa lihat perundingan antara kaum Quraisy, utusan kaum Quraisy dan kaum Muslim. Ya, ini ada di lembah Hudaybiyah. Nah, makanya dari situ lahirlah perjanjian Hudaybiyah yang tadi sudah saya sampaikan tentang isi perjanjian Hudaybiyah. Di sini isinya, isi perjanjian Hudaybiyahnya ini tidak ada peperangan gitu. Tidak ada peperangan. Nah ini perjanjian, isi perjanjian Hudaybiyah. Ya, kejadian selama 10 tahun antara dua pihak. Jadi kaum Muslim dan kaum kafir Quraisy itu tidak ada peperangan selama berapa? 10 tahun. Rasulullah dan rombongan harus pulang pada tahun tersebut dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depannya. Jadi pas waktu itu tidak boleh ke Mekah dulu. Ya. Terus boleh bergabung dengan Nabi Muhammad dan mengikuti perjanjiannya, dan boleh bergabung dengan kafir Quraisy dan mengikuti perjanjiannya. Orang Quraisy yang mendatangi Nabi Muhammad atau melarikan diri harus dikembalikan. Terus dan siapapun dari pihak Nabi Muhammad yang mendatangi Quraisy melarikan diri ke kaum Quraisy tidak boleh dikembalikan. Nah ini salah satu yang menunjukkan dari perjanjian Hudaybiyah. Itu ya. Tadi ada beberapa putusan-putusan yang ikut dalam peristiwa itu. Nanti kalian bisa lihat di modul. Coba sekarang Pak Saiful akan kasih tugas dulu kalian. Kalian berkelompok aja. Ini ada 9 berarti 3. Jirolu yo. Berkelompok yo. Berkelompok ini. Ini berkelompok. Laras ikut ini mandi. Ini ya, kamu tuh anak. Mandi berdiri. Laras berdiri. Kamu sana. Saya ulangi bagi kertas kosong ini, nanti salah satu bisa menulis. Ya. Salah satu bisa menulis. Ya, kayak sini masuk sana ya. Masuk sana. Pak saya akan kasih tugas kelompok untuk kalian. Yang pertama, coba ditulis. Yang pertama, Pak saya tuliskan di sini. Apa latar belakang?
Coba ditulis dulu. Yang kedua, kenapa dinamakan perjanjian Hudaibiyah? Terus yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah? Yang keempat, isi dari perjanjian Hudaibiyah adalah. Nah, 4 itu kalian tulis diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kalian bisa mencari itu di modul kalian semua. Di situ ada ya dari apa latar belakang kejadian Hudaibiyah, terus kenapa dinamakan kejadian Hudaibiyah, siapa saja yang terlibat. Yang terlibat itu maksudnya utusan-utusan tadi. Utusan dari Nabi Muhammad siapa? Utusan dari kaum Quraisy siapa? Silakan kalian diskusikan. Pak Saiful kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi ini. Coba, ayo. Yang lain buka modul mencari. Nah, orang yang anteng, yang lain buka modul mencari informasi. Informasinya kalian cari di modul. Yo. Dibagi tugas, 1 sapa sing goleki, 2 sapa sing goleki, 3 sapa sing goleki, 4 sapa sing goleki itu. Antara kaum muslim setiap orang Quraisy orang Quraisy. Baik, anak-anak sudah selesai ya? Sudah selesai menjawab diskusi 4 pertanyaan tadi sudah ya? Oke, sekarang coba untuk kelompok 1 dari Taya dulu yuk. Taya, maju ke depan sini presentasikan apa yang kamu diskusikan dengan teman-teman. Coba di sini. Coba yang lain perhatikan. Apa latar belakang perjanjian Hudaibiyah? Karena adanya kecurigaan dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang hendak datang ke Mekah. Oh ya. Jadi latar belakangnya apa? Coba, latar belakangnya apa tadi? Adanya kecurigaan dari kaum kafir Quraisy Kecurigaan kaum kafir Quraisy terus kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang hendak datang ke Mekah. Oh ya, udah datang. Oke, bagus. Yang kedua apa? Kenapa dinamakan perjanjian Hudaibiyah? Kenapa Mas? Karena terjadi di lembah Hudaibiyah. Ya, karena terjadi di lembah Hudaibiyah. Terus yang ketiga, Siapa saja yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah? siapa saja yang terlibat?
siapa Mas? kaum muslim. Ada kaum muslim dan kaum Quraisy. Kafir Quraisy ya. Yang dari kaum muslim siapa Mas? Utsman bin Affan, Abu Oh. Bakar. Terus Kaum Quraisy, Abu Sufyan, Suhail bin Amr. Amr. Jadi ada dua kubu. Yang pertama kaum muslim, yang kedua kaum kafir Quraisy. Utusan dari kaum muslim siapa tadi? Abu Bakar. Tadi Abu Bakar diperintah mau atau tidak? Tidak. Yang mau siapa? Utsman bin Affan. Terus dari kaum Quraisy siapa di situ? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu masih saudaranya dari Utsman bin Affan. Terus yang kedua Suhail bin. Oke. Terus yang keempat isi perjanjian. Isi perjanjian dari Hudaybiyah. Ada berapa isinya? Ada apa? Satu. Gencatan senjata antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy selama berapa? 10 Oh, 10 tahun. Yang kedua, setiap orang Quraisy yang menyeberang ke hukum Nabi Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedangkan jika mengikuti Nabi Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. oke, tadi sudah saya jelaskan. Sing melu nenggon kaum kafir Quraisy yang ikut atau melarikan diri ke pihak Nabi Muhammad harus dikembalikan ke kaum Quraisy. Tapi sebaliknya, yang kaum kafir Quraisy melarikan kaum Nabi Muhammad melarikan diri ke kaum Quraisy tidak boleh dikembalikan. Terus yang ketiga, Mas. Setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy. Wah, itu. Terus yang keempat, Pada tahun tersebut Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin harus harus kembali. ke Madinah dan tidak boleh ke Mekah. Cukup paham. Jadi yang keempat itu pada tahun tersebut, pas perjanjian tersebut, Nabi Muhammad dan pengikutnya harus kembali ke Madinah dulu, tidak boleh masuk ke Mekah. Tapi untuk tahun selanjutnya, kaum muslimin dan Nabi Muhammad bebas untuk masuk ke Mekah. Nah itu, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok anak saya. Terus untuk kelompok kedua, Mas dan Pandi. Oke, jadi itu ya, itu terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Itu perjanjian antara kaum muslim atau Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu mau ke Mekah tapi dihalangi oleh kafir Quraisy. Makanya adanya perjanjian Hudaybiyah itu yang kalian tulis tadi dan sudah kalian pahami. Ada berapa tadi? Ada. Oke, jadi kalian boleh mengambil sumber pelajaran atau apapun itu dari berbagai macam sumber. Entah itu dari buku, entah itu dari modul, entah itu dari internet, entah itu dari aplikasi YouTube juga bisa. Oke, terima kasih, itu untuk perjanjian Hudaybiyah. Maka kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu nanti akan belajar tentang Fathu Makkah. Ya. Oke, sekarang kalian kembali ke posisi masing-masing. Kembali ke posisi masing-masing. Baik anak-anak, setelah kalian sudah belajar tentang perjanjian Hudaybiyah tadi, isinya sudah dan peristiwanya sudah kalian ketahui, kita akan masuk ke Fathu Mekah sekarang ya. Fathu Mekah ya, Fathu Mekah. Kelihatan ya? Fathu Mekah artinya apa? Penaklukan kota Mekah. Kalau bahasa Arab Fathu itu membuka, pembukaan.
dibuka, fathu. Mekah ya kota Mekah. Tapi di sini diartikan penaklukan kota Mekah. Penyebab terjadinya fathu Mekah itu karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ya, fathu Mekah ini adalah karena kaum kafir Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa fathu Mekah mengutus Abu Sufyan untuk berunding dengan Nabi Muhammad, meminta agar perjanjian Hudaybiyah diperpanjang. Namun Nabi Muhammad menolaknya. Ya, ini Abu Sufyan itu utusan dari mana tadi? Kaum Quraisy, ya, meminta agar perjanjian Hudaybiyah diperpanjang. Tapi Nabi Muhammad menolak. Abu Sufyan diminta menyelidiki kedatangan Nabi Muhammad ke Mekah pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Peristiwa fathu Mekah. Kaum kafir Quraisy berusaha menghadang kedatangan kaum muslimin. Ya. Fathu Mekah ini karena perjanjiannya itu tahun depannya boleh masuk, tapi kaum kafir Quraisy tetap berusaha menghadang kedatangan kaum muslim. Terus yang selanjutnya tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah Nabi Muhammad berhasil memasuki Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Jadi bisa Nabi Muhammad bisa masuk ke Mekah. Selanjutnya menghancurkan 360 buah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Ini awal mula peristiwa fathu Mekah. Jadi di Ka'bah itu banyak berhalanya, terus dihancurkan oleh Nabi Muhammad dan kaum muslim. Nah itu tadi, oke, itu selesai ya. Jadi fathu Mekah itu terjadi seperti itu. Jadi latar belakangnya tadi karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Itu terjadi fathu. Baik, anak-anak semuanya, untuk bab 5 ini sudah selesai. Untuk bab 5 perjalanan atau kisah perjalanan Nabi Muhammad menuju ke Mekah, itu ada peristiwa apa tadi? Yang pertama perjanjian Hudaybiyah, terus yang kedua ada fathu Mekah. Itu nanti kalian bisa pelajari di modul juga, kalian bisa baca lagi. Terus untuk tugas di rumah, coba sekarang kalian buka modulnya, kalian mengerjakan atau mencari informasi di halaman nah, ayo cari tahu di halaman 70 ya. Di halaman 70 kalian cari tahu, kerjakan tugas berikut secara berkelompok. Nanti kalian di rumah tetap dengan kelompoknya masing-masing, ya kan? Terus kalian kerjakan di halaman berapa tadi? 70. Kalian boleh mengambil sumber dari manapun. Mau dari LKS atau modul boleh, dari internet juga boleh. Minggu depan kita cocokkan atau presentasikan lagi. Paham ya? Sampai situ paham ya? Oke, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian semuanya. Sebelum Pak saya akhiri, tetap ingat di rumah tetap belajar. Kalau sore jangan lupa tetap ngaji Iqra atau Al-Quran di TPA atau di musola ya. Kalau ikut TPA ya TPA, di musola. Gitu ya. Tetap jaga kesehatan, berbakti kepada orang tua, jangan lupa membantu orang tua yang sedang bekerja, entah itu bantu nyapu dan sebagainya. Itu gitu. Baik, itu aja.